الفتح تعليم وتعلم الفائدة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا الحبيب عبد الله بن الحداد وأولي هذه البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله في سابق ولاحق وما تغشاه المغفرة وبركاتهم والصلاة من ورهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wal afdalu lin-nasiki min at-tazawwuj wa tarkihi ma kana minhu ma aslama li dinihi wa aslaha li qalbihi wa ajma'a li fikrihi. Wa yukrahu karahatan shadidatan liman la zawjata lahu an yatafakkara fi sya'ni nisa at-tafkir alladhi yahmilu an-nafsa 'ala al-maili ilayhinna wa man buliya bidzalik wa lam yaqdir 'ala jam'ihi bi wadha'if al-ibadat fa 'alayhi bit-tazawwuj fa in lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu yaksiru syahwah ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Wal afdal lin nasik, dan paling afdal linnasik bagi orang yang cenderung memperbanyak ibadah minat tazawwud. Coba HP-nya dimatikan. Daripada melaksanakan perkawinan wa tarkihi, atau meninggalkan perkawinan, maka minhuma, apa yang ada di antara keduanya, kawin atau enggak kawin, ya, mana yang lebih afdal? Yang paling afdal maka minhuma aslam, yang lebih selamat baginya, lidini, untuk agamanya, wa aslah, dan lebih baik, liqalbi, untuk hatinya, wa ajma', dan lebih mengumpulkan daripada yang positif, li fikrihi, untuk pikirannya. Mana yang lebih afdal ya bagi kita, kawin atau enggak kawin? Lihat dulu. Kalau kamu tadi itu jika kawin akhirnya atau bisa menyebabkan kamu tadi itu terjerembab kepada pemikiran yang negatif, waduh, saya ini nggak kuat mikir, nanti akhirnya nyolong saya kalau memang ada, kalau saya punya anak nggak ada biaya, ya jangan kawin dulu kalau kuat. Saya ini kalau kawin, ibadah saya ini keteteran, saya tidak tegaan sama perempuan, terus runtang-runtung terus misalnya, terus berjalan kemana-mana bersama dia misalnya, sehingga yang biasanya sholat berjamaah di masjid akhirnya nggak sholat berjamaah di masjid, sholatnya sendiri. Maka menunda perkawinan lebih afdol. Tapi kalau saya tidak kawin, saya khawatir berzina, mempercepat perkawinan lebih utama. Saya pingin punya anak untuk saya didik secepatnya, biar jadi ulama, biar jadi orang yang soleh, biar bisa memperjuangkan agama Allah. Kawin secepatnya lebih utama. Di sini relatif ukurannya orang masing-masing. Karena itu Imam Ghazali membagi dalam perkawinan ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kalau nggak kawin bahaya urusan agamanya, negatif pikirannya. Kenapa? Kalau saya terlambat kawin, nanti saya bisa terjerembab, saya nanti pikirannya
yang enggak saya akan bisa berbuat begini begitu, maka orang yang dalam tingkatan ini lebih afdol, lebih utama kawin. Khususnya para pemuda, Nabi ngasih dukungan. Ya ma'syar syabab, kata Nabi, pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, yang sanggup untuk dia tadi itu memberikan mahar, mas kawin, biaya hidup, falyatazawwad, kawin, fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya perkawinan itu akan mencegah pandangan melihat yang haram, wa ahsanu lil faraj, dan membentengi kemaluan daripada perbuatan zina. Wa man lam yastati, bagi yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, berbanyaklah puasa, fa innahu lahu wija, karena itu bisa mengendalikan nafsu. Tingkatan yang kedua, kalau kawin urusan agamanya tambah korat karit, tambah berantakan. Karena itu sebagian orang yang soleh nggak kawin, cuma tidak terganggu karena tidak kawin, malah dia tadi itu lebih fokus dalam urusan ibadah dan dakwahnya. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal belum kawin, umurnya 40-an lebih. Ditanya, kenapa anda nggak kawin Imam? Kenapa anda nggak kawin? Bukankah perkawinan itu adalah sunnah, dapat pahala, dicontohkan oleh Nabi? Kata Nabi, kata Imam Nawawi, syaghalani ma'ahammu minan nikah. Aku ini disibukkan dengan sesuatu yang lebih penting daripada perkawinan, yaitu dakwah. Saya khawatir dakwahku, ngajarku, ngarang kitabku akhirnya kendor gara-gara perkawinan. Paham nih? Tingkatan yang demikian ini ya tentunya nggak kawin lebih utama. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling utama. Perkawinan tidak mengendorkan ibadahnya, malah perkawinan tadi itu meningkatkan kualitas agamanya. Perkawinan tidak mengurangi semangat dakwahnya, malah menambahi semangat dakwahnya. Contohnya mereka, para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang soleh, mereka kawin untuk lebih mendukung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawin, setelah kawin tambah semangat ibadah. Nabi Muhammad kawin dengan Siti Khadijah, akhirnya tambah semangat dakwahnya. Kenapa? Cari istri yang mampu untuk memberikan motivasi, semangat untuk dakwah. Istri yang siap membantu segala-galanya di dalam misi risalahnya. Kawin beliau, tetapi ibadahnya nggak pernah terganggu. Malah diceritakan pernah Nabi itu sudah satu selimut dengan Siti Aisyah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Siti Aisyah, "Darini ata'abbad li Rabbi Aisyah, izinkan aku untuk aku beribadah kepada Tuhanku." Kaget Siti Aisyah, "Ya Rasul, saat-saat ini yang paling aku dambakan, tapi aku senang dengan
kebahagiaan Anda ya Rasul. Silahkan ya Rasul. Ambil air wudhu, Rasulullah sholat. Itu sholat lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya sampai berderai air mata, dengan berderai air mata. Sampai Siti Aisyah ketiduran, sampai bangun menjelang fajar, tetap melihat Rasulullah lagi sujud dan sholat ibadah kepada Allah. Kaget Siti Aisyah, ini pikir ini tangisan takut apa ini? Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beribadah model demikian, harapannya apa? Paham ya? Maka Siti Aisyah negar, ya Rasulullah, bukankah Allah mengampuni dosa Anda yang sudah berlalu dan yang akan datang? Anda nangis karena takut dosa, nggak mungkin, udah dijamin diampuni oleh Allah. Anda sholat begini banyak, ingin mengharap surga, surga diharamkan kepada seluruh para nabi, para rasul, sehingga Nabi memasuki terlebih dahulu. Kenapa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Aisyah, kalau banyak diberi sama Tuhan, bukankah harus banyak syukur kepada Allah? Syukur ya ini, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Ibadahnya enggak kendor gara-gara kawin. Nah kalau kita kan enggak, bulan madu tok sampai jadi racun. Baik. Wa yukrahu karahatan syadidah, dimakruhkan dengan sangat, liman la zaujatalah, bagi orang yang enggak mempunyai istri, an yatafakkara fi sya'nin nisa, dia berpikir tentang urusan perempuan. At-tafkir alladhi yahmilun nafsa, pemikiran yang bisa mengajak nafsu atau membangkitkan nafsu alal maili ilaihinna, terhadap kecondongan kepada wanita. Orang kalau dia nggak punya istri, jangan mikir wanita, yang akhirnya menyebabkan mulai pingin kenal, nyapa, SMS-an, Facebookan. Ini muqaddimah zina ini ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang menyampaikan kepada perzinaan. Coba Anda pikirkan baik-baik, kenapa sih Allah tidak tegas menyatakan dalam Al-Quran wala taznu, janganlah kamu zina. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala men-warning wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati perzinaan. Jangan kamu mendekati perzinaan. Kok tidak jangan kamu zina? Karena orang itu nggak langsung zina itu, Pak. Orang itu berzina ada tahapannya. Pertama memandang, kedua senang, ketiga ingin kenal, keempat kenalan, kelima akrab, keenam baru perzinaan, ketujuh kebablasan sudah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan kamu mendekati perzinaan. Ya ini tahapan-tahapan ini jangan didekati. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadratu sahmumun masmumun min sihami iblis. Sekali pandangan dengan wanita ajnabiyah, dengan perempuan yang bukan istrinya, itu adalah panah beracun daripada panah iblis. Tahu racun nggak?
racun itu ada yang langsung mematikan, ada racun tadi itu menggerogoti sedikit demi sedikit sampai lumpuh, sampai sakit, sampai mati. Ada sekali memandang langsung zina, ada yang digerogoti, baca Quran ingat perempuan itu, Allahu Akbar sholat ingat perempuan itu, belajar males ingat perempuan itu, nggak bisa tidur ingat perempuan itu. Terus ini kena panah beracun iblis. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, an-nisa'u hablun min habairis syaitan. Perempuan tadi itu adalah tali daripada jejaringan setan. Bukan merendahkan perempuan, bukan, begini maksudnya. Kalau kita misalnya berburu sapi, berburu kijang, setelah kita dapat buruan diikat dengan tali kan, diikat dengan tali supaya nggak lepas, supaya nggak lepas. Begitu setan mempengaruhi manusia ini melewati perempuan. Kalau udah kena perempuan, santrikah, ustadzkah, alimkah, berarti dia sudah diikat sama setan, nggak bisa jauh daripada pengaruh setan. Baru baik dikit langsung diingatkan perempuan itu, baru mau taat lagi langsung diingatkan dengan perempuan itu, udah diikat sama setan dengan talinya tadi itu. Karena itu jangan mulai-mulai yang enggak, supaya selamat. Anak kita juga begitu, enggak kok itu les bersama, mari ngono, tanggung jawab karena menghamili perempuan nantinya. Jangan main-main, ini urusannya adalah syahwat. Tahu syahwat enggak amben? Syahwat itu bisa ngalahkan akal loh ya. Yang enggak masuk akal bisa dilakukan oleh manusia. Subhanallah. Kadang-kadang karena sudah kalah akal dengan syahwat, orang bisa datangi kambing. Syahwat sama kambing, gila nggak? Ayo, mana akalnya itu orang? Berbuat sama kambing. Ada lagi berbuat dengan sejenis. PT tidak pernah kawin sama sejenis. Orang itu berbuat dengan sejenis, gila nggak? Anda lihat. Kalau udah syahwat ini liar, nggak tahu malu. Belum kawin gandengan nggak malu dia. Padahal disaksikan banyak orang. Belum kawin goncengan nggak malu dia. Rangkulan nggak malu dia. Hati-hati. Jangan main urusan yang demikian. Jangan Anda merasa saya bisa menjaga diri. Anda jangan main-main dengan urusan demikian. Karena itu katakan sangat dimakruhkan kalau manusia itu berpikir yang bisa membawa pemikiran tadi itu condong kepada perempuan. Tapi kalau memang yakin pemikiran itu adalah bahaya, bisa menghantarkan perbuatan yang haram sekalipun bukan zina, kenalan atau yang lainnya, maka pikiran itu bukan makruh lagi tapi bisa haram. Baik. Wa man buliya bidzalik, dan barang siapa yang dia tadi itu dicoba oleh Tuhan, oleh Allah, walam yaqdir ala gam'i, dengan perkara itu, ya apa ini lagi pingin kawin, ini lagi gelisah mikir perempuan,
walam yaqdir ala gam'i, dan dia tidak mampu untuk mencegah, udah temperaturnya tinggi dah, tidak bisa mencegah biwadhaifil ibadat, dengan melaksanakan ibadah-ibadah, fa alaihi bitazawwud, maka dia harus cepat-cepat melaksanakan perkawinan sebelum dia tadi itu terjerumus. Lah ya apa? Saya enggak punya duit, kawin aja, cari selamat dulu. Jangan tunggu kaya. Iyakunu fuqara yunihumullah min fadlih. Asal niat kamu benar, asal niat kamu perkawinan itu benar, kamu dalam keadaan fakir, Allah akan mencukupi keperluan dan kebutuhan kamu. Wallahu wasi'un alim. Fa in lam yastati', fa in lam yastati', maka barang siapa yang merasa masih belum mampu, bukan karena duit aja, mentalnya belum mampu, saya masih belum bisa mendidik, saya masih belum bisa sanggup untuk memimpin keluarga, fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia tadi itu berpuasa, karena bangkitnya syahwat itu karena makanan. Inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Ya, nggak kawin tapi sate entek 20. Fa'alaihi bisawm, maka hendaknya memperbanyak puasa. Fa innahu yaksiru syahwa, maka sesungguhnya puasa itu adalah memecah, menggagalkan, mengurangi syahwat. Selera kawin kurang, tapi puasa beneran, jangan puasa bukoi sak wakul. Itu ndak puasa, itu godok itu namanya. Ini puasa beneran maksudnya. Hah? Bagaimana Ustadz, saya ini ndak bisa kawin, tapi saya ini lagi syahwat daripada zina, ya saya sama banci aja. Daripada zina, ya saya main dengan tangan aja misalnya. Enggak benar itu bukan alasan. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau lagi dalam satu majelis ngajar. Orang-orang sudah pulang, ada satu pemuda nggak pulang. Lihat sama Ibnu Abbas, halaka min hajah, sini ada perlu? Iya ada perlu. Naam. Aradtu an as'al fastahyaitu minan nas. Saya pingin tanya, tapi saya masih malu sama orang-orang ini. Mau tanya saya malu. Sekarang nggak ada orang, kata Ibnu Abbas. Mau tanya apa? Wa anal an ahabuka wa ujiluka. Sekarang saya sungkan dengan Anda mau tanya. Ya apa nih? Paham ya? Saya tadi mau tanya, muka orang-orang malu, tapi saya tidak ada orang, saya sungkan sama Anda. Loh, kata Ibnu Abbas, innal alima bimanzilatil walid, fama kunta afdaita bihi ila abik fa afdi ilayya bihi. Orang yang alim itu seperti kedudukannya orang tua. Kalau kamu itu gampang mengutarakan sesuatu, mengeluh, musyawarah sama orang tua, sama dengan kita, jangan khawatir, nggak ada orang yang tahu. Oh begitu, saya terus terang ya, Ibnu Abbas, ya terus terang. Inni syabun lau zawjatali wa rubbama khasyitu al-ana ala nafsi farubbama istamnaitu biyadi fahal fi dhalika ma'siyah.
saya ini nggak punya istri, belum kawin, saya takut zina, kemudian saya melakukan dengan tangan saya onani, gimana kalau gitu? Apakah itu maksiat? Maka Ibnu Abbas langsung meninggalkan itu pemuda. Fa'arada anhu Ibnu Abbas, qul uffin wa tuffin, nikahul ama khairun minhu wa huwa khairun minaz zina. Ya, kata Ibnu Abbas, menjijikan sekali yang kamu perbuat. Kamu itu kawin dengan budak, kalau perlu perempuan elek, perempuan jelek, itu lebih baik daripada yang kamu perbuat. Paham ya? Dukungan, kawin aja, tapi kawin yang paling gampang dah daripada melakukan itu. Jangan bermuluk-muluk, saya kepingin kawin, cuma yang dicari model gitar pecah. Ya udah, yang penting kamu selamat, kawin aja. Yang penting kamu selamat daripada melakukan itu. Cuma memang zina lebih berbahaya daripada melakukan itu, cuma bukan perkara yang positif. Itu negatif, kata Ibnu Abbas. Hal yang demikian ini kita benar-benar harus paham. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kawin supaya meninggalkan hal yang demikian. Jangan kamu alasan karena nggak mampu kawin melakukan itu, kan bodoh namanya. Paham ya? Tak ulangi. Allah memerintahkan kita kawin, syariat merintahkan kita kawin untuk meninggalkan hal yang demikian. Nikah, kemudian senang-senangan sejenis kah atau yang lainnya. Tapi jangan kamu tadi itu balik dengan pikiran-pikiran setan, karena tidak mampu kawin melakukan itu. Hati-hati loh. Kawin itu gampang kok. Yang membuat sulit kan peraturannya. Perkawinannya itu gampang. Wali, 2 saksi, ijab gobul. Surate sing larang kan? Karena itu seharusnya ada subsidi daripada pemerintah kepada pemuda atau pemudi yang kawin, daripada pemerintah membiarkan doli terbuka, tempat-tempat perzinaan terbuka. Kalau perlu yang kawin disubsidi sama pemerintah, dibantu. Itu lebih bagus daripada mensubsidi biaya orang sakit. Kenapa? Orang yang sakit jasadnya, tapi yang kedoli moralnya yang sakit, akhlaknya yang sakit. Kalau sudah akhlaknya yang sakit, itu lebih menular daripada AIDS, lebih menular daripada lepra. Saya mau tanya, Anda didik anak Anda di pondok 10 tahun, kemudian digoda dengan wanita-wanita yang moralnya bejat, 2 jam bisa rusak akhlaknya. Bahaya. Lo gitu dilindungi, tidak diberantas. Nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah dibiayai untuk disemprot biar sehat, tapi yang merusak moral akhlak anak kita dibiarkan repot, DPR-nya masih tarik ulur untuk memberantas itu semuanya. Aneh kan? Aneh kan? Ya itulah wakil rakyat Anda, aneh memang. Karena itu perkawinan ini jangan direpot-repotkan. Anda sendiri kalau memang anaknya wanita datang jodohnya, jangan direpot-repotkan. Anda nih kalau nilai jodoh untuk anak Anda, jangan orang yang kaya. Kenapa? Yang sekarang kaya besok melarat bisa. Yang sekarang kaya besok melarat bisa, saudara.
Contoh, kaya sekarang terbakar hartanya, besok melarat dia. Jangan karena gantengnya aja. Yang sekarang ganteng, besok perot bisa kena stroke. Loh. Yang paling penting moralnya, akhlaknya, taatnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuh. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika datang kepada kamu seorang lelaki yang kamu itu ridho, menilai positif terhadap agamanya dan amanatnya, orangnya jujur, bagus, taatnya kepada Allah, patuh, kawinkan dia, terima. Kalau enggak kamu lakukan itu, kamu repot-repot, lah kerjanya apa? Lah itunya apa? Lah itunya ini apa? Itu dan ini akan terjadi fitnah yang besar dan akan terjadi kerusakan yang besar di atas bumi ini. Loh. Kalau kamu kawinkan anak kamu dengan laki-laki yang tidak ada amanat, disia-sia anak kamu perempuan. Kamu piara mulai kecil anak kamu biayai, kamu rawat gede, hanya karena dia orang yang kaya, sholatnya berantakan, mungkin dia pecandu narkoba, mungkin dia pecandu minuman keras, kamu kawinkan, maka sia-sia kamu besarkan anak kamu akan merana, anak kamu akan susah dan sedih setiap saatnya. Cari orang yang bisa menjaga amanat. Dia menganggap anak kamu adalah amanat yang harus aku jaga, yang harus aku rawat, maka kamu akan menyaksikan anak kamu selalu dalam keadaan bahagia. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkawinan ini kalau sudah tepat milihnya pasangan, itu adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia ini adalah yang dicari kesenangan, ya. Sebaik-baik yang membuat senang di atas dunia ini kalau punya istri yang salihah. Pekerjaannya maju, wah hebat, keluar dikawal, ada di mana-mana, salaman diselamani, walak-walik, tangannya di mana-mana, sampai ada di rumah, bojone merengutok. Kira-kira nikmat orang yang demikian? Nggak nikmat, saudara. Dia biasa, mungkin dia dari itu kuli, mungkin dia itu supir taksi, tukang ojek, tapi pulang istrinya menyambut dengan senyuman, mungkin sampai ada di rumah dipijeti sama istrinya, kebahagiaan yang luar biasa. Al-mar'atus salihah. Karena itu meminta istri yang salihah itu bukan minta dunia. Dunia itu kan tidak disenangi oleh Allah, tapi ini diridhoi oleh Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Az-zawjatu salihah laysat minad dunya fa innaha tufarrighuka lil akhirah." Perempuan yang salihah bukan termasuk daripada bagian dunia. Kenapa? Karena perempuan yang salihah akan bisa meluangkan kamu untuk memperbanyak sebagai bekal bagi akhirat. Perempuan yang tidak solihah sembayang tok aja sampai nih mas, kerja, kamu akhirnya terganggu ibadah kamu.
Nah, di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyattakhidh ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala akhiratih." Hendaknya setiap orang dia tadi itu menjadikan hatinya selalu bersyukur, lisannya selalu berzikir, dan mencari pasangan hidup istri yang beriman, yang membantu dia untuk meningkatkan ibadah di akhiratnya. Masya Allah. Ada seorang yang dia tadi itu orang soleh, dia tadi itu mau musafir. Dia berkata kepada istrinya, istriku, apakah kamu tidak senang kalau aku ini musafir dan tidak meninggalkan nafkah yang banyak untuk kamu? Gimana? Perasaan kamu gimana? Apakah kamu jengkel sama aku, kesel sama aku? Kata dia. Bukan, ditegur sama tetangganya. Ya apa kamu itu ditinggal sama suami kamu? Saono ditinggal gitu nafkahnya. Jangan mau, minta duit yang banyak. Bagaimana jawaban perempuan yang solehah? Mulai dari dulu sampai sekarang, suami saya itu pemakan rizki Allah, bukan pemberi rizki. Karena itu saya tidak khawatir sedikit pun yang pemakan rizki meninggalkan aku, tapi yang memberi rizki tidak pernah menyanyiakan aku. Semoga istri kita menjadi orang-orang yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.